Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah kita masih sempat berjumpa pada hari ini, di mana pada hari ini adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan supervisi akademik, yang di mana di sini ada eh, kegiatan pasca observasi pada kesempatan hari ini, yaitu sebagai tindak lanjut dari kegiatan supervisi akademik, di mana pada supervisi akademik itu merupakan atau ada ketiga tahapan yang dilaksanakan, yaitu kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi, kemudian pasca observasi. Namun dari ketiga itu sudah dua yang sudah dilaksanakan, yaitu kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi. Baik, untuk pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai lanjutan dari kegiatan supervisi akademik, yang dimana pada hari ini dibersamai atau dihadiri oleh saya sendiri, Masab Umair, sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango, dan dibersamai oleh rekan sejawat yang sudah saya lakukan observasi, yaitu Ibu Nurce Harun sebagai wali kelas 4, dan disaksikan langsung oleh Bapak Haryono Kasih sebagai pengajar praktik dalam kegiatan calon guru penggerak Angkatan 10. Baik, mungkin pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah menanyakan kabar. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu pada hari ini? Ya, alhamdulillah untuk hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Siap, terima kasih Pak. Untuk Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah pada hari ini kabar saya alhamdulillah baik, sehat walafiat. Baik, alhamdulillah berada dalam kesehatan yang masih diberikan kesehatan yang baik. Nah, untuk dalam kegiatan pasca observasi ini, di sini saya sebagai observer atau supervisor dalam kegiatan supervisi akademik kemarin, di sini saya ingin melakukan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang selaku guru yang sudah saya observasi. Mungkin ada pun yang pertama yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu adalah bagaimana perasaannya Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang di kelas yang sudah dilaksanakan di hari sebelumnya. Baik, silakan. Baik, perasaan saya waktu kemarin sebenarnya sih belum terbiasa, tapi agak canggung lah, karena kebiasaan kan mengajar kita hanya di depan anak-anak. Karena ini sudah ada yang mendampingi kita, yaitu calon guru penggerak sebagai supervisor. Alhamdulillah semuanya kegiatan yang kemarin waktu observasi berjalan dengan lancar. Baik, mungkin di sini Ibu masih merasa canggung, tapi perlu digarisbawahi di sini juga kami ini masih sama-sama belajar dalam pelaksanaan kegiatan supervisi akademik. Di sini juga saya sebagai observer atau supervisor dalam kegiatan tersebut masih butuh banyak pengalaman, bahkan masih butuh banyak keterampilan dalam melakukan kegiatan observasi. Kemudian yang ingin lagi saya tanyakan kepada Ibu itu, apakah Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kegiatan observasi tersebut? Baik, silakan. Ya, baik, mungkin tahapan tentunya disesuaikan dengan RPP yang saya buat. Kemudian area pengembangannya yaitu dari
area pengembangan yang ingin dicapai itu dalam aspek pengetahuan dan keterampilan. Adapun aspek pengetahuan yaitu peserta didik atau siswa dapat mengenal bagian-bagian tubuh dari tumbuhan beserta fungsi dari masing-masing tumbuhan. Berikut aspek keterampilan, sedangkan aspek keterampilan yaitu peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya tersebut. Baik, terima kasih Bu. Berarti untuk area pengembangan yang Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran dan observasi itu, yaitu ada dua, yaitu mengenai tentang keterampilan dan pengetahuan. Nah, dalam kegiatan observasi tersebut juga, di situ sudah saya lihat langsung mengenai tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang Ibu sudah laksanakan di dalam proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran atau di modul ajar. Nah, untuk kegiatan area pengembangan yang Ibu inginkan di dalam proses pembelajaran tersebut, di situ juga sudah saya saksikan area pengembangannya melalui ada dua, itu keterampilan dan pengetahuan. Nah, di sini saya ingin Ibu merefleksikan dirinya Ibu, itu sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah itu sudah berhasil dilakukan atau masih perlu peninjauan kembali? Ya, menurut saya area pengembangan yang sudah saya lakukan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangannya, Pak. Itu. Berarti belum sepenuhnya, Ya. belum semaksimal mungkin. Kemudian Ibu tadi mengatakan masih ada kendala ataupun masih ada halangan. Menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Ya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi di dalam kelas itu salah satunya yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung atau boleh dinamakan siswa itu masih kurang aktif. Nah, di situ kan masih ada kendala mengenai keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam masalah atau kendala yang dihadapi itu, mengapa hal tersebut atau mengapa atau apa yang mengakibatkan kendala tersebut masih ada dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya kemungkinan seharusnya saya itu membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya siswa tersebut seperti visual, auditori, dan kinestetik. Dengan begitu anak-anak dalam kelas itu menjadi nyaman dan dapat menyesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Itu kekurangan. Berarti itu yang menjadi kendala sehingga terjadi itu yang menjadi masalah sehingga terjadinya halangan ataupun masih ada kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian apa rencananya Ibu? Apa rencana tindak lanjutnya Ibu ke depannya untuk menghadapi masalah tersebut? Nah, mungkin tadi Ibu juga sudah sampaikan itu lebih membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya peserta didik ya. Baik. Nah, di sini mungkin saya ingin tanyakan itu kapan Ibu merencanakan untuk kegiatan tersebut dalam menghadapi masalah-masalah yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran? Insya Allah saya akan melaksanakan apa yang sudah saya ungkapkan tadi secepatnya agar pembelajaran di kelas terasa menyenangkan. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang mungkin Ibu sudah lontarkan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencananya Ibu ke depannya secepatnya itu bisa terrealisasikan atau terlaksana dan berjalan secara baik. Nah, mungkin di sini sebelum saya mengakhiri kegiatan pasca observasi di sini mungkin saya akan mengutarakan beberapa catatan saya sebagai observer dalam
kegiatan supervisi akademik dalam membantu Ibu mengembangkan potensinya Ibu dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, adapun di sini catatannya saya dalam kegiatan observasi atau dalam observasi kegiatan supervisi akademik tersebut, yaitu di mana di sini catatannya saya adalah masih kurangnya pengelolaan kelas, yang Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran, sehingga di situ masih terlihat masih banyak peserta didik yang masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah Ibu dalam memanajemen sosial emosional peserta didik masih kurang. Di situ masih kurang. Di situ terlihat dari ketika peserta didik diminta untuk memberikan persentase hasil kerjanya, di situ masih ada peserta didik yang masih merasa malu, bahkan tidak percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, itu. Dan untuk kedepannya itu mungkin Ibu bisa lebih mengembangkan lagi kompetensinya Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, catatan berikutnya itu di situ saya lihat dalam proses membuat kesimpulan di akhir pembelajaran, Ibu tidak melibatkan peserta didik dalam menyimpulkan materi tentang apa yang dipelajari. Karena pada saat itu kan Ibu mengajarkan sebuah materi IPAS mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, pada kegiatan akhir itu saya tidak melihat Ibu berkolaborasi dengan peserta didik untuk menyimpulkan materi. Nah, untuk kedepannya mungkin Ibu bisa terapkan itu bagaimana melibatkan peserta didik dalam menyimpulkan materi di akhir kegiatan pembelajaran, agar di situ juga bisa membantu Ibu melihat sebagaimana pemahamannya peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian catatan berikutnya, minta maaf Ibu, ini ada beberapa catatan tambahan atau catatan kecil supaya ini mampu menjadi refleksinya Ibu dalam proses pengembangan kedepannya. Tadi mengenai catatan-catatan yang masih bersifat negatif. Nah, mungkin untuk positifnya adalah saya berikan apresiasi kepada Ibu untuk pelaksanaannya itu, karena di mana Ibu sudah memberikan penyemangat untuk peserta didik di awal pembelajaran, di mana di situ peserta didik diajarkan atau diberikan sebuah ice breaking yang untuk membangkitkan semangat serta motivasi dari peserta didik. Kemudian setelah itu Ibu selipkan lagu yang masih sejajar atau masih bergandengan dengan materi yang akan Ibu bawakan. Nah, di situ juga saya melihat keaktifan peserta didik dalam menyanyi. Mereka sambil bergoyang. Nah, itu yang mungkin saya bisa apresiasikan kepada Ibu. Itu tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan atau yang bisa membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, untuk yang lainnya itu saya sudah lihat menyesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di rencana pembelajaran, di mana masih menyampaikan tujuan pembelajarannya, menyampaikan apa yang ada di dalam kegiatan proses belajar mengajar ke depannya. Kemudian di saat penugasannya itu dalam penugasan diskusi kelompok, di situ Ibu masih mendampingi siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan dan bantuan dalam proses mengerjakan tugas. Mungkin itu yang menjadi catatannya saya, catatan positif dan negatif. Kan namanya catatan pasti ada yang membangun dan ada yang memang harus ingin dikembangkan lagi. Itu yang menjadi catatannya saya sebagai observer atau sebagai supervisor dalam kegiatan supervisi akademik. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pasca observasi ini, mungkin di sini saya minta bagaimana kira-kira pandangannya Ibu atau perasaannya Ibu setelah melakukan pasca observasi ini. Baik, silakan. Ya, baik. Perasaan saya setelah melakukan observasi, alhamdulillah,
Ya, pasca observasi alhamdulillah saya merasa agak terbantukan dengan catatan-catatan kecilnya Bapak Supervisor, karena di mana saya kan agak kurang tahu di mana letak kesalahannya saya. Jadi dari catatan-catatan kecil itu saya bisa insya Allah akan mengembangkan lebih lagi untuk apa namanya kegiatan belajar mengajar di kelas, insya Allah. Dan alhamdulillah terima kasih atas catatan-catatannya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, mungkin tiba di penghujung kegiatan pasca observasi ini. Mungkin di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya terlebih dahulu untuk mengikuti kegiatan pasca observasi ini. Kemudian saya harap juga semoga apa yang menjadi harapan Ibu untuk lebih mengembangkan lagi potensinya Ibu akan segera tercapai. Semua itu akan bisa terlaksana ketika memang ada keinginan dari dalam diri untuk mengembangkan potensi diri sendiri. Baik. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pasca observasi ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.